Halo sahabat bisnis dimanapun Anda berada, salam sukses selalu. Kali ini saya akan membahas bagaimana agar usaha kita bisa sukses dalam waktu 6 bulan, bahkan lebih singkat lagi. Ya, mungkin ini akan menjadi pertanyaan. Bagaimana mungkin Pak Didi usaha mungkin bisa sukses dalam waktu yang sekian singkatnya? Bisa. Karena kenapa? Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa kita lakukan, asalkan kita mau berusaha semaksimal mungkin. Ya, untuk itu, sahabat bisnis mungkin yang saat ini usaha-usaha Anda, ya, sudah berjalan 6 bulan atau bahkan 1 tahun atau lebih, tapi masih begitu-begitu saja, ya, mungkin itu perlu analisa-analisa khusus. Untuk itu, ikuti video saya sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe agar supaya saya bisa terus memberikan motivasi-motivasi untuk bisnis sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Untuk meningkatkan atau memaksimalkan perkembangan usaha kita, apa saja sih yang harus dilakukan? Ya, pada umumnya ketika orang-orang itu mau mengawali usaha atau usahanya mengalami stuck atau begitu-begitu saja, yang perlu dipikirkan, wah ini tempat saya yang kurang strategis. Biasanya seperti itu, tapi menurut saya itu salah. Karena kenapa? Tempat yang strategis atau place itu menurut saya adalah yang paling belakang, yang nomor 5. Terus kalau tempat yang nomor 5, yang nomor 1, 2, 3, dan 4 apa Pak Didik? Ya mungkin seperti itu menjadi pertanyaan. Yang pertama yaitu people. Tentukan dulu calon-calon pelanggan Anda itu siapa. Apakah masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah atau masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke atas? Ya, karena kenapa? Di situ ketika kita nanti sudah menemukan calon-calon pelanggan kita, baru kita bisa menentukan tingkat kualitas produk dan tinggi rendahnya harga yang akan kita tentukan untuk produk-produk kita. Ya, karena kenapa? Kalau orang biasanya berpikir, rata-rata orang berpikir ketika memiliki usaha atau memulai usaha, kita jual murah biar laris. Biasanya seperti itu. Padahal itu juga belum tentu betul 100%. Karena kenapa? Prinsip-prinsip murah pasti laku itu adalah prinsip orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah. Tapi orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, mereka tidak memikirkan itu murah, tapi yang mereka pikirkan adalah kualitas yang bagus. Seperti itu. Seperti contoh, ketika kita jalan kemanapun, orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah biasanya, kalau anggaplah kuliner, mereka sukanya mampir ke warung-warung di pinggir jalan yang memang harganya murah, dapatnya banyak dan kenyang. Tapi mereka tidak memikirkan kualitasnya bagaimana, kebersihannya bagaimana, masakan itu masih fresh atau masakan-masakan yang memang tidak dipikirkan. Tetapi orang-orang yang kelas ekonomi menengah ke atas, mereka tidak memikirkan mahal murahnya harga. Yang mereka kejar adalah kualitas makanannya bagaimana, kebersihan tempatnya bagaimana. Itu masakan fresh atau masakan yang sudah kemarin dimasak atau bukan. Itu yang mereka pikirkan. Artinya, sudahlah para sahabat bisnis, jangan selalu terpaku dengan kita jual murah lalu itu belum tentu betul. Karena banyak juga orang-orang atau calon-calon pelanggan kita yang memang harapannya kualitas bukan harga. Ya, setelah kita tahu calon-calon pelanggan saya, oh orang-orang ekonomi menengah ke atas atau orang-orang menengah ekonomi ke bawah, itu baru kita tentukan produk kita, apapun itu produknya. Anggaplah kita ambil contoh toko kelontong, ya, toko kelontong. Di sini mereka yang ekonomi kelas menengah ke bawah, mereka akan mencari toko-toko yang ada di pinggir-pinggir yang memang harganya murah, tapi tidak memikirkan itu barangnya sudah expired atau belum, itu tempatnya kotor atau bersih, tidak memikirkan. Oh, tapi orang-orang yang ekonomi menengah ke atas,
mereka selalu memilih belanja di supermarket yang memang di sana pasti kualitas barangnya masih bagus, selalu barang-barang terbaru yang dijual, kebersihannya juga terjamin, ya. Seperti itu. Karena walaupun itu produknya sama, anggaplah kita beli minuman kaleng misalnya. Kita beli di toko kelontong dan beli di supermarket harganya pasti beda. Tetapi mereka yang ekonomi menengah ke atas pasti memilih membeli di supermarket karena jelas kebersihannya, jelas expired date-nya, itu sudah jelas semuanya. Seperti itu. Itu ketika kita menganalisa usaha-usaha kita yang mungkin saat ini masih berjalan begitu. Mungkin ada kesalahan pemilihan segmen pasar, ada kesalahan dalam menentukan produk, dan ada kesalahan dalam menentukan harga, ya. Jadi yang pertama, segmen pasarnya bagaimana, people-nya siapa calon pelanggannya. Yang kedua, kalau sudah ditentukan calon pelanggannya, produknya bagaimana, ya. Yang ketiga, price-nya bagaimana. Artinya kalau kita memang sudah tahu pelanggan kita orang menengah ke atas, kita bikin produk kita yang memang kualitasnya sangat-sangat bagus dan jual semahal-mahalnya, ya. Karena ketika kita itu menjual barang dengan harga mahal, itu nanti akan jadi image ke para calon pelanggan, di sana loh barangnya pasti bagus. Tetapi ketika kita menjual barang-barang selalu dengan harga murah, ini pasti barang murahan. Kadang orang menilai seperti itu. Ya, sudah kita tentukan people-nya, dan tentukan produknya, dan sudah tentukan harganya. Terus kita yang keempat perlu promotion, ya. Promosi merupakan hal yang sangat penting dalam usaha kita, karena tanpa promosi orang-orang tidak akan mengenal usaha kita. Semakin banyak kita promosi, semakin besar promosi kita, semakin banyak orang yang mengenal usaha kita, dan semakin banyaklah calon pelanggan kita. Terus bagaimana Pak Didi? Biasanya orang promosi itu pasti nanti mengeluarkan biaya dan membuat kita berkurang penghasilan. Oh tidak. Itu untuk promosi, itu ada hitung-hitungannya sendiri bagaimana seolah-olah kita itu memberikan promo tetapi kita tidak rugi dan bisa menarik banyak pelanggan. Itu nanti akan saya jelaskan di video berikutnya, ya. Kalau people-nya sudah, produknya sudah, price-nya sudah, promosinya sudah, ya. Mungkin salah satu cuplikan, ya, salah satu contoh di wilayah sekitaran saya ada salah satu toko yang memang tidak terlalu besar sih sebenarnya, cuma ownernya itu, pemiliknya pintar dalam hal promosi, ya. Dia mengumpulkan ibu-ibu PKK untuk diajak arisan sembako, yang mana nanti 1 minggu sekali siapa yang menang dalam arisan itu bukan terimanya uang tetapi terimanya sembako sesuai kebutuhannya. Anggaplah saat itu Ibu Siti yang menang. Ibu Siti ini nilainya arisannya 1 juta, pengennya diminta apa saja. Mungkin diminta beras, telur, minyak, dan lain sebagainya. Artinya tanpa sadar, pelanggan ibu-ibu PKK itu sudah menjadi pelanggan si toko tersebut tanpa dia sadari seperti itu. Itu salah satu contoh promosi. Ya, dan masih banyak lagi promosi-promosi yang bisa kita lakukan tanpa kita mengeluarkan banyak biaya, tapi usaha kita bisa dikenal di masyarakat luas. Kalau sudah promosi sudah, yang terakhir baru tempat. Kenapa tempat yang terakhir Pak Didi? Iya, karena kenapa? Mutiara itu dimanapun tempatnya orang pasti akan mencarinya. Artinya ketika usaha kita itu sudah kualitasnya sesuai dengan pasarnya dan promosi kita sudah bagus dan produk kita itu sudah dikenal banyak orang, kita nggak perlu tempat yang harus di pinggir jalan raya, nggak perlu. Di dalam hutan sekalipun usaha Anda akan dicari para pelanggan. Untuk itu, sahabat bisnis dimanapun Anda berada, kalau mungkin selama ini usaha Anda stuck atau berjalan begitu saja, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, yang sesuai dengan harapan Anda, mungkin 5 langkah ini bisa diterapkan. Nanti di video berikutnya saya akan memberikan contoh-contoh atau penjelasan-penjelasan bagaimana memberikan promo-promo kepada calon pelanggan kita tanpa mengeluarkan banyak biaya. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh sahabat bisnis dimanapun Anda berada.
Salam sukses selalu.